Bayangkan padang tandus yang membentang sejauh mata memandang, gurun yang tampak tak bersahabat, namun menjadi rumah bagi sekelompok manusia yang tangguh dan tak kenal menyerah. Di sini, di jantung tanah barat daya Amerika, hidup sebuah suku yang kisahnya diwarnai dengan keberanian dan perlawanan. Suku Apache dikenal sebagai ahli perang, penunggang kuda yang handal, dan penguasa medan yang sulit dipahami. Namun, di balik ketangguhan mereka, tersembunyi sebuah budaya yang kaya, penuh dengan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Apache bukan hanya sekadar prajurit. Mereka adalah penjaga tradisi yang menghormati alam, roh leluhur, dan siklus kehidupan yang abadi. Setiap jengkal tanah, setiap pohon kaktus, bahkan tiupan angin padang pasir adalah saksi bisu dari keberadaan mereka. Dari malam yang sunyi di bawah langit berbintang hingga siang yang terik, mereka hidup selaras dengan alam, mempercayai kekuatan tak kasat mata yang memandu jalan hidup mereka. Namun di penghujung abad ke-19, gelombang ekspansi besar-besaran pemerintah Amerika Serikat mulai menyapu wilayah barat daya, mencengkeram tanah suku Apache yang selama ini tak terjamah. Para pemukim, penambang, dan tentara datang silih berganti, membawa serta mimpi dan janji peradaban baru. Bagi bangsa Amerika, ini adalah manifestasi dari takdir mereka, manifest destiny, keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk menguasai seluruh benua, dari timur hingga barat. Di tengah ancaman ekspansi pemerintahan Amerika ini, muncullah sosok pemimpin perlawanan bagi suku Apache, Geronimo. Di dataran tandus yang dikelilingi pegunungan dan gurun pasir yang luas, suku Apache menjalani kehidupan yang penuh harmoni dengan alam. Mereka adalah pengembara, ahli bertahan hidup di salah satu wilayah paling keras di barat daya Amerika. Kehidupan mereka tak bisa dipisahkan dari tanah yang mereka cintai. Setiap bukit, mata air, dan lembah menyimpan kisah leluhur. Tempat suci yang menjadi penghubung antara dunia fisik dan spiritual. Apache bukanlah petani tetap seperti suku-suku lainnya. Mereka hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai musim dan kebutuhan. Mereka selalu tahu kapan harus pergi ke dataran rendah saat musim dingin tiba, dan kapan harus naik ke pegunungan untuk mencari perlindungan dari panas terik gurun. Pergerakan ini bukanlah sekadar pilihan hidup, tapi sebuah cara bertahan. Di tanah yang keras dan minim sumber daya, mereka belajar untuk membaca tanda-tanda alam, jejak binatang, angin yang bertiup, atau langit yang mendung, untuk menentukan arah kehidupan mereka. Rumah mereka disebut Wikiup, pondok sederhana yang terbuat dari cabang-cabang pohon dan dedaunan yang mudah dibongkar dan dipindahkan. Namun, Wikiup bukan hanya sebuah tempat berlindung. Itu adalah simbol fleksibilitas dan kebebasan, mencerminkan cara hidup Apache yang bergerak seiring irama alam. Bagi suku Apache, kemampuan berburu bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas mereka sebagai pejuang dan pelindung keluarga. Rusa, kelinci, dan bison adalah sumber makanan utama mereka. Sementara mereka juga mengumpulkan berbagai tanaman liar, seperti kaktus dan buah beri, untuk bertahan hidup. Setiap pria Apache dilatih untuk menjadi pemburu yang terampil sejak kecil. Mereka belajar melacak hewan, berdiam dalam sunyi, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, berburu bukan sekadar keterampilan fisik. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap hewan yang mereka buru. Sebelum berburu, para pemburu sering mengadakan upacara kecil untuk berterima kasih kepada roh-roh alam. Hewan yang diburu dianggap sebagai pemberian dari alam, dan mereka memastikan untuk menggunakan setiap bagian dari hewan itu. Daging untuk dimakan, kulit untuk pakaian, dan tulang untuk alat. Kehidupan suku Apache tidak terlepas dari dimensi spiritual yang mendalam.
Alam bukan hanya tempat tinggal mereka, tetapi juga bagian dari sistem kepercayaan yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan roh-roh suci. Bagi mereka, setiap gunung, sungai, dan hewan memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa roh-roh ini memandu kehidupan mereka, memberi mereka kekuatan, dan melindungi mereka dari bahaya. Upacara-upacara spiritual seperti upacara penyembuhan atau tarian matahari dilakukan untuk mencari petunjuk atau memohon kesembuhan dari para roh. Dukun atau syaman memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual mereka. Syaman dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh dan menjalankan ritual-ritual penyembuhan dengan menggunakan tanaman obat, nyanyian, dan doa-doa kuno. Suku Apache juga dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan ahli dalam perang gerilya. Mereka tidak berperang di medan terbuka seperti tentara Eropa atau Amerika. Sebaliknya, mereka memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang medan, menyerang dengan cepat, dan kemudian menghilang ke pegunungan atau gurun yang luas. Keterampilan bertempur ini membuat mereka ditakuti dan dihormati oleh musuh-musuh mereka. Perang bagi suku Apache bukan hanya untuk mempertahankan wilayah fisik, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan kebebasan mereka. Setiap prajurit Apache memiliki kode kehormatan yang sangat ketat, termasuk kesetiaan kepada suku dan keluarga, keberanian dalam menghadapi musuh, serta rasa hormat terhadap musuh yang layak. Geronimo, Cochise, dan Victorio adalah beberapa pemimpin besar Apache yang dikenal karena kepemimpinan dan keberanian mereka dalam menghadapi kekuatan militer Amerika dan Meksiko. Peperangan antara suku Apache dan pemerintah Amerika Serikat merupakan serangkaian konflik panjang yang berlangsung selama beberapa dekade di akhir abad ke-19. Perang ini berpusat pada wilayah barat daya Amerika Serikat, terutama di Arizona, New Mexico, Texas, dan sebagian Meksiko. Konflik ini disebabkan oleh perebutan wilayah, tekanan dari ekspansi Amerika, serta perlawanan suku Apache yang gigih mempertahankan tanah leluhur mereka. Sebelum terlibat langsung dalam perang melawan pemerintah Amerika, suku Apache sudah memiliki sejarah panjang konflik dengan penjajah Eropa, termasuk Spanyol dan kemudian Meksiko. Suku Apache hidup dengan gaya hidup nomaden dan bergantung pada perburuan serta penggerebekan untuk bertahan hidup. Mereka sering menyerang pemukiman Meksiko dan Amerika yang mereka anggap sebagai penjajah di tanah mereka. Ketika Amerika Serikat mulai berekspansi ke wilayah barat daya, konflik dengan suku Apache pun meningkat. Wilayah Apache menjadi target karena kepentingan strategisnya dan karena wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk emas dan tanah subur. Upaya pemerintah untuk memaksa suku Apache tinggal di reservasi menimbulkan kemarahan, yang kemudian mendorong pecahnya peperangan. Setelah Perang Meksiko dan Amerika, pada tahun 1846 sampai 1848, Amerika Serikat secara resmi mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Meksiko, termasuk Arizona dan New Mexico, yang merupakan rumah bagi suku Apache. Ketika pemukim Amerika mulai masuk ke wilayah ini, konflik pun meningkat. Terdapat 3 periode peperangan suku Apache dengan dan pemerintahan Amerika. Salah satu peperang besar pertama antara suku Apache dan Amerika dimulai dengan pemimpin Apache Chiricahua, Cochise. Cochise adalah salah satu pemimpin paling karismatik dan strategis dalam sejarah Apache. Konflik besar dimulai pada tahun 1881 yang dikenal sebagai Perang Bascom, ketika seorang letnan Amerika, George Bascom, menuduh Cochise dan sukunya menculik seorang anak dari pemukim. Tuduhan ini salah, tetapi Cochise dan suku Apache marah, memicu serangkaian serangan balasan terhadap pemukim dan pasukan Amerika. Perang ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade, dengan Cochise memimpin Apache Chiricahua dalam serangan-serangan gerilya di wilayah Arizona dan New Mexico. Cochise menggunakan pengetahuannya tentang medan yang sulit untuk melakukan serangan cepat terhadap garnisun militer dan pemukiman sebelum menghilang ke pegunungan. Pada akhirnya, Cochise setuju untuk berdamai pada tahun 1872
setelah perjanjian yang memungkinkan sukunya untuk tinggal di reservasi di Arizona. Namun, perjanjian ini tidak menghentikan konflik lebih lanjut dengan suku Apache lainnya. Kemudian, pada akhir 1870-an, Apache di bawah pimpinan Victorio, seorang pemimpin suku Mimbreño, memulai perlawanan baru terhadap pasukan Amerika. Victorio menolak ditempatkan di reservasi yang terisolasi dan keras, seperti reservasi San Carlos di Arizona, yang dianggap sebagai tempat kematiannya Apache karena kondisi lingkungannya yang sangat tidak layak. Victorio dan pengikutnya meninggalkan reservasi dan memulai serangan terhadap pemukim dan pasukan Amerika di New Mexico dan Texas. Selama hampir 2 tahun, Victorio berhasil melancarkan serangan gerilya yang membuat pasukan Amerika kewalahan. Ia memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang wilayah pegunungan dan gurun untuk melakukan serangan cepat dan melarikan diri. Namun, pada tahun 1890, Victorio dan kelompoknya akhirnya dikepung oleh pasukan Meksiko yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika, di mana Victorio dan sebagian besar pasukannya meninggal dalam pertempuran terakhir di Meksiko. Dan puncaknya, perlawanan Geronimo terhadap invasi Amerika. Geronimo adalah seorang pejuang yang tumbuh di bawah matahari terik, gurun, dan angin yang membakar. Menyaksikan tanah leluhurnya direnggut satu persatu. Tanah di mana para leluhur dimakamkan. Tempat di mana legenda tentang para roh suci diceritakan. Kini berada di bawah ancaman. Perjanjian demi perjanjian ditawarkan oleh pemerintah Amerika. Namun, semua itu tak lebih dari janji kosong yang menyisakan kehancuran di belakangnya. Reservasi yang dijanjikan sebagai tempat baru bagi suku Apache tak lebih dari camp yang menyempitkan hidup mereka. Ia lahir sekitar tahun 1829 dan dikenal sebagai seorang pemimpin dan pejuang yang gigih melawan invasi Amerika Serikat dan Meksiko ke tanah tradisional Apache. Nama aslinya adalah Goya Awe, yang berarti dia yang menguap. Nama Geronimo sendiri didapat dari tentara Meksiko yang saat itu berperang melawan sukunya. Geronimo, dengan semangat yang tak pernah padam, menolak tunduk. Dia tahu bahwa menyerah berarti mengkhianati nenek moyangnya. Berarti menyerahkan masa depan sukunya pada tangan penjajah. Bersama dengan sekelompok kecil pejuang Apache, ia memulai perlawanan yang berani. Geronimo bukan hanya ahli strategi, tetapi juga seorang pemimpin spiritual. Dalam setiap langkahnya, ia membawa keyakinan bahwa tanah ini adalah milik sukunya, dan tak ada kekuatan yang dapat merampas itu begitu saja. Dari pegunungan yang terjal hingga gurun yang luas, Geronimo memimpin sukunya dalam perang gerilya. Mereka adalah bayangan yang tak pernah terlihat, bergerak cepat, memanfaatkan pengetahuan tentang tanah mereka yang luas dan sulit diakses. Tentara Amerika seringkali hanya bisa mendengar bisikan tentang keberadaan mereka, namun tak pernah bisa menangkap mereka. Namun, di tengah kemenangan-kemenangan kecil ini, Geronimo sadar bahwa perlawanan ini perlahan menguras kekuatan suku Apache, baik dari segi tenaga maupun persediaan. Pada akhirnya, pemerintah Amerika mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan perlawanan ini. Tentara diperbanyak, teknologi baru dimanfaatkan, dan tekanan politik semakin membesar. Geronimo terus melawan, tetapi jumlah mereka semakin berkurang. Di tahun 1886, setelah bertahun-tahun berjuang, Geronimo akhirnya menyerah kepada Jenderal Nelson Miles. Itu bukanlah kekalahan bagi Geronimo sebagai individu, tetapi lebih merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan sisa-sisa sukunya dari kehancuran total. Namun, meski ia menyerah, semangat Geronimo tak pernah padam. Di hati rakyat Apache, dia tetap menjadi simbol keberanian dan ketahanan. Pemerintah Amerika mungkin telah mengambil tanah mereka, tetapi Geronimo memastikan bahwa jiwa dan semangat Apache tetap tak tertaklukkan. Dan dengan itu, legenda tentang perlawanan suku Apache akan terus hidup, menyeberangi batas waktu, bercerita tentang sebuah bangsa yang tidak pernah benar-benar kalah, bahkan saat dunia di sekitar mereka runtuh. Geronimo terkenal
karena perlawanan yang ia pimpin selama bertahun-tahun terhadap upaya pemerintah Amerika untuk memindahkan suku Apache ke reservasi. Perlawanan ini berlangsung hingga tahun 1886, ketika ia akhirnya menyerah kepada pihak pemerintahan Amerika setelah bertahun-tahun berjuang. Geronimo diasingkan ke Florida, lalu Alabama, dan akhirnya ke Oklahoma, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun ia menyerah, Geronimo tetap dihormati oleh sukunya dan dianggap sebagai simbol perlawanan suku asli Amerika terhadap penindasan. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.